Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil review artikel dengan judul Screening Fitokimia dan Profil KLT Metabolit Sekunder dari daun ruku-ruku Osimum tenuiflorum L dan daun kemangi Osimum sanctum L yang disusun oleh Densi Selvia Sopianti, Dede Wahyusari dari Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu. Anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama ada Nindra Stuti dengan NIM P272350200005, yang kedua Astri Dewi Nur Aisyah dengan NIM P272350200006, yang ketiga ada Azizah Nur Hapsari dengan NIM P272350200007, dan yang terakhir ada Belinda Ayu Safitri dengan NIM P272350200008. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tanaman obat yang paling potensial, di mana hasil alam yang paling banyak digunakan sebagai bahan obat adalah tanaman. Salah satu bahan alam yang dikenal masyarakat adalah ruku-ruku atau dengan nama latin Osimum tenuiflorum L dan daun kemangi Osimum sanctum L. Sejauh ini menurut masyarakat Indonesia, kedua tanaman ini hanya memiliki fungsi yaitu sebagai bumbu masakan karena aroma dari kedua tanaman ini dapat mengurangi bau yang kurang sedap. Dari ketidaktahuan masyarakat tentang tanaman ini, maka tanaman ini diidentifikasi secara screening fitokimia untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, steroid, saponin, dan tanin, sehingga mampu memberikan nilai dan manfaat yang lebih dari tanaman tersebut. Berikut adalah gambar dari daun ruku-ruku dan daun kemangi. Metode penelitian. Metode penelitian dibagi dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu pembuatan simplisia. Pada tahap pembuatan simplisia dilakukan sortasi basah. Gunanya untuk meminimalisir jumlah mikroba. Yang kedua yaitu pembuatan ekstrak daun ruku-ruku dan daun kemangi. Pembuatan ekstrak dilakukan secara umum berdasarkan aturan yang tercantum dalam Pharmacope Herbal Indonesia. Yang berikutnya yaitu pembuatan reagen. Pembuatan reagen dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu larutan pereaksi Mayer. Yang kedua larutan pereaksi Wagner. Yang ketiga, larut pereaksi Dragendorff. Yang berikutnya yaitu analisis screening fitokimia. Pada analisis screening fitokimia dibagi dalam 6 tahap. Tahap yang pertama yaitu uji alkaloid, yang kedua uji tanin, yang ketiga uji flavonoid, yang keempat uji saponin, yang kelima uji steroid, dan yang terakhir yaitu uji terpenoid. Dan yang terakhir yaitu analisis kromatografi lapis tipis atau KLT. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mariana dan Suryanti pada tahun 2005 untuk menganalisis senyawa metabolit sekunder menggunakan KLT, adapun fase gerak yang digunakan yaitu ada 5. Yang pertama ada identifikasi senyawa golongan alkaloid, yang kedua ada identifikasi senyawa golongan tanin, yang ketiga ada identifikasi senyawa golongan flavonoid, yang keempat ada identifikasi senyawa golongan saponin, dan yang terakhir yaitu identifikasi senyawa golongan steroid atau terpenoid. Di sini ada hasil dan pembahasan, yaitu hasil evaluasi ekstrak daun ruku-ruku dan daun kemangi yang telah dilakukan pemeriksaan spesifik terhadap ekstrak daun ruku-ruku dan daun kemangi yang meliputi pemeriksaan organoleptis seperti warna, bentuk, bau, dan uji kelarutan menggunakan pelarut seperti aqueous, etanol, ether, dan etil asetat.
Sedangkan pemeriksaan parameter non-spesifik yang dilakukan yaitu pemeriksaan kadar abu. Di sini juga ada hasil pemeriksaan kandungan kimia ekstrak daun ruku-ruku dan daun kemangi. Sebelum kita beranjak ke uji screening fitokimia, di sini kita harus mengetahui kandungan kimia dari ekstrak daun ruku-ruku dan daun kemangi. Dalam pemeriksaan kandungan kimia yang dilakukan dalam beberapa kali percobaan, pada ekstrak daun ruku-ruku dan daun kemangi didapatkan hasil positif mengandung senyawa alkaloid, saponin, tanin, flavonoid, dan stearoid. Yang kedua di sini adalah reaksi alkaloid dengan Dragendorf disebutkan oleh Marliana dan Suryanti pada tahun 2005, mengatakan bahwa alkaloid diuji dengan menggunakan reaksi Dragendorf, di mana reaksi Dragendorf merupakan reaksi nitrogen yang digunakan untuk membentuk ikatan kovalen koordinat dengan K+ yang merupakan ion logam. Reaksi pada uji Dragendorf ditunjukkan dari hasil penelitian pada ekstrak daun ruku-ruku dan daun kemangi, menunjukkan hasil positif yang ditandai dengan perubahan warna kuning pada reaksi Mayer, sedangkan perubahan warna orange pada reaksi Dragendorf. Jadi pada ekstrak daun ruku-ruku dan daun kemangi positif mengandung alkaloid. Yang ketiga di sini adalah reaksi saponin yang disebutkan oleh Marliana dan Suryanti pada tahun 2005, mengatakan bahwa hasil positif tanin pada ekstrak daun ruku-ruku dan daun kemangi ditandai dengan terbentuknya warna coklat kehijauan atau biru kehitaman pada penambahan FeCl3 1%. Perubahan warna coklat kekuningan dari larutan FeCl3 menjadi coklat kehijauan atau biru kehitaman menunjukkan adanya tanin. Yang keempat di sini adalah reaksi tanin yang disebutkan oleh Marliana dan Suryanti pada tahun 2005, mengatakan bahwa pada uji flavonoid menggunakan reaksi magnesium. Magnesium digunakan sebagai pereduksi di mana reduksi tersebut dilakukan dalam suasana asam dengan penambahan HCl. Reduksi dengan magnesium dan asam klorida pekat menghasilkan warna kuning pada ekstrak daun ruku-ruku dan daun kemangi. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak daun ruku-ruku dan daun kemangi tersebut positif mengandung flavonoid. Selanjutnya, pada hasil uji penegasan, ada tabel yang meliputi sampel SP, senyawa kimia, fase gerak, baku pembanding EBP, jarak yang ditempuh pelarut, jarak yang ditempuh noda, RFSP, RFBP, dan hasil. Pada sampel SP, senyawa kimia pada daun ruku-ruku adalah alkaloid, saponin, tanin, flavonoid, steroid. Dan senyawa kimia pada daun kemangi adalah alkaloid, saponin, tanin, flavonoid. Setelah itu, prosedur uji dengan metode kromatografi lapis tipis dilakukan dengan lebih memastikan hasil yang didapat dari uji pendahuluan. Pada uji pendahuluan, ekstrak daun ruku-ruku Ocimum tanulflorum L dan daun kemangi Ocimum sanctum L positif mengandung alkaloid. Kemudian ekstrak dilanjutkan pemisahan dengan menggunakan metode kromatografi lapis tipis dan dilihat di sinar UV 254. Hasil untuk daun ruku-ruku Ocimum tanulflorum L timbul noda dengan nilai RF 0,96, sedangkan daun kemangi Ocimum sanctum L 0,97 dan daun pembanding yang digunakan yaitu piperin didapatkan nilai RF 0,98. Jadi nilai RF sampel dengan RF baku pembanding mempunyai nilai yang hampir sama, sehingga daun ruku-ruku dan daun kemangi bisa dikatakan mengandung alkaloid. Hasil positif saponin melalui ekstrak dipisahkan dengan metode kromatografi lapis tipis serta dilihat dengan sinar UV 254. Didapatkan hasil untuk daun ruku-ruku Ocimum tanulflorum L timbul noda dengan nilai RF 0,82, sedangkan daun kemangi Ocimum sanctum L 0,8 dan
Baku pembanding yang digunakan saponin murni didapat nilai RF 0,87. Jadi, nilai RF sampel dengan RF baku pembanding mempunyai nilai yang hampir sama, sehingga daun ruku-ruku Ocimum tanuliflorum L dan daun kemangi Ocimum sanctum L bisa dikatakan mengandung saponin. Hasil positif tanin melalui ekstrak dipisahkan dengan metode kromatografi lapis tipis serta dilihat dengan sinar UV 254. Didapatkan hasil untuk daun ruku-ruku Ocimum tanuliflorum L timbul noda dengan nilai RF 0,85, sedangkan daun kemangi Ocimum sanctum L 0,82 dan baku pembanding yang digunakan katekin didapat nilai RF 0,82. Jadi, nilai RF sampel dengan RF baku pembanding mempunyai nilai yang hampir sama, sehingga daun ruku-ruku Ocimum tanuliflorum L dan daun kemangi Ocimum sanctum L bisa dikatakan mengandung tanin. Yang terakhir di sini adalah kesimpulan dan saran. Jadi di sini kita bisa dapat simpulkan bahwa ekstrak daun ruku-ruku Ocimum tanuliflorum L dan daun kemangi Ocimum sanctum L mengandung senyawa kimia yang sama, yaitu pada screening fitokimia positif mengandung senyawa alkaloid, saponin, stearoid, flavonoid, dan tanin. Sedangkan pada uji penegasan KLT positif mengandung alkaloid, saponin, dan tanin. Di sini saran juga diperlukan dalam penelitian ini, yaitu lebih lanjut mengenai penelitian khususnya pada saat uji penegasan KLT, yaitu menggunakan penampakan noda dan fase gerak yang lebih spesifik. Sekian video presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.